Haleluya, salam pemuridan, dan selamat bergabung di kelas pemuridan El Shaddai Big Family. Topik pemuridan kali ini adalah sistem pertumbuhan rohani. Bulan Februari hingga April kita sudah belajar tentang lahir baru di dalam Kristus. Memasuki bulan Mei hingga Juni akan membahas tentang bertumbuh di dalam Kristus. Topik di atas yang dimaksudkan adalah sistem pertumbuhan rohani merupakan subtopik dari topik pertumbuhan di dalam Kristus. Dua definisi penting mengenai sistem yang saya angkat untuk memulai pembahasan ini. Yang pertama adalah sistem adalah sekumpulan dari bagian atau komponen yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Ini dikemukakan oleh J.W. Forrester. Kemudian definisi sistem yang kedua. Sistem adalah suatu penggabungan dari berbagai sumber kerjasama untuk mengubah pemasukan yang dapat dipakai setelah proses pengeluaran. Ini dikemukakan oleh Edward. Dua definisi ini memunculkan tiga bagian penting dalam upaya untuk mencapai goal atau tujuan. Yaitu yang pertama, masukan. Kemudian yang kedua adalah cara kerja kelompok atau cara kerja komponen atau bagian-bagian. Dan kemudian yang ketiga adalah keluaran. Jadi ada masukan, ada cara kerja dari komponen, dan kemudian ada keluaran. Saya berikan contoh secara sederhana, sebagaimana kita akan menghasilkan beras dari yang awalnya padi. Padi dimasukkan ke dalam gilingan padi dan kemudian diproses. Ada beberapa komponen yang saling bekerja sama di dalam gilingan padi itu, kemudian keluarannya adalah beras. Ini yang dimaksudkan dalam gambaran tersebut. Baik, kita akan melihat pada bagian pertama, yaitu masukan untuk pertumbuhan rohani. Apa yang harus kita masukkan sehingga rohani itu bisa bertumbuh dengan baik? Analogi atau gambaran yang digunakan di sini untuk istilah masukan dalam hal pertumbuhan adalah pertumbuhan tubuh manusia. Jadi kita harus membuat analogi atau gambaran tentang masukan dalam konteks pertumbuhan tubuh secara rohani. Analogi tentang masukan di sini mencakup makanan dan oksigen yang dimasukkan secara terus-menerus dan teratur ke dalam tubuh manusia. Sehingga kita akan melihat sirkulasinya berjalan dengan baik di sini. Jika dua hal ini tidak masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia akan mati. Maksudnya jika makanan atau oksigen tidak masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia akan mati. Dan jangan berharap untuk bertumbuh. Selanjutnya, masukan untuk pertumbuhan rohani kita adalah firman. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kemudian yang kedua adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Roh Kudus itu adalah penolong, Parakletos.
Jadi jika kita mau rohani bertumbuh, harus secara terus-menerus mengkonsumsi firman dan Roh Kudus. Itulah masukan untuk kehidupan rohani kita. Kemudian yang kedua, cara kerja komponen dalam pertumbuhan rohani. Sebelum membahas tentang cara kerja komponen, maka terlebih dahulu memahami tentang apa komponen dalam konteks ini. Komponen dalam analogi tubuh manusia adalah semua bagian-bagian yang terkait dengan cara kerja pengolahan makanan dan oksigen untuk melangsungkan kehidupan dan pertumbuhannya. Seperti mulut, lidah, gigi, lambung, usus, liver, pankreas, ginjal, hidung, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Jadi komponen dalam pertumbuhan rohani kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Dua hal yang penting yang harus diperhatikan dalam cara kerja atau proses ini. Yang pertama, semua komponen dalam pertumbuhan rohani kita harus sehat, tidak bermasalah. Ya, tips untuk memelihara komponen rohani agar selalu sehat itu terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ini cara memelihara tubuh. Kemudian, jiwa. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Ini cara memelihara jiwa kita. Kemudian roh, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar aliran kehidupan. Ini cara memelihara hati atau roh kita. Kemudian setelah kita memastikan bahwa komponen ini sehat di dalam hidup rohani kita, maka kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu kita harus menjaga sirkulasi cara kerja setiap komponen agar tetap stabil. Ya, tubuh, jiwa, roh tetap stabil dengan cara 5M. Apa itu 5M? Saya ingatkan kembali kepada kita semua. Yang pertama, mendengar firman Tuhan. Melalui ibadah, melalui program-program di TV, YouTube, kita membuka telinga dan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian M yang kedua, membaca firman Tuhan. Kapan kita membaca? Mari kita mendisiplinkan diri. Pada saat sebelum tidur, luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, kemudian berdoa. Kemudian juga setelah bangun pagi, luangkan waktu sejenak untuk membaca. Dan juga kita masuk pada M yang ketiga, yaitu merenungkan firman Tuhan. Ya, dikatakan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, jadi sebelum tidur, setelah bangun tidur, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian berdoa, setelah itu beraktivitas. M yang keempat, yaitu melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya tersimpan di memori dan otak kita, tetapi kita mau menjaga sirkulasi ini, kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita terima. Dan kemudian M yang kelima,
adalah membagikan firman Tuhan. Melalui pemuridan, melalui komunitas di mana saja kita membagikan firman Tuhan kepada teman-teman kita dan orang-orang yang kita jumpai. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan yang salah, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berikut kita juga harus melakukan 5D. Ya, 5D. Saya mengingatkan kita lagi untuk 5D. Kalau 5D ini strukturnya bisa kita ambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ ya, di dalam ayat ini yang disebut dengan doa Bapa kami. Ya, di mana kita menemukan D yang pertama, yaitu ada doa. Berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi D yang pertama adalah doa, ungkapan syukur, pujian, ya, kehadirat Tuhan. Kita selalu berdoa memuliakan Tuhan, mengucap syukur, memuliakan namanya, dikuduskanlah namamu. Itu D yang pertama. Kemudian D yang kedua adalah doa permintaan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini permintaan, tapi permintaannya permintaan yang rohani, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemudian ya, baru kita meminta kebutuhan kita. Ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian D yang ketiga, yaitu doa pengampunan. Kita harus berdoa dan terus meminta pengampunan Tuhan. Kita tidak tahu, ya, dalam satu hari ini, sengaja maupun tidak disengaja, kita harus selalu dalam pengampunan Tuhan dengan darahnya. Maka kita melakukan doa pengampunan, ya. Dalam doa itu diajarkan, ampunilah kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa pengampunan. Kemudian D yang keempat adalah doa syafaat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita bersyafaat untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk bangsa, untuk negara, untuk bangsa-bangsa, supaya kita dibawa pada kehendak Tuhan yang luar biasa. Jangan dibawa pada bagian, ya, sehingga orang-orang masuk pada komunitas iblis dan lain sebagainya, komunitas kejahatan. Tapi kita berdoa bersyafaat untuk hal-hal yang baik bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi bangsa kita, dan bagi bangsa-bangsa. Kemudian D yang kelima adalah doa peperangan. Ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Nah, ini ada doa peperangan, lepaskanlah kami. Kita merebut, ya, semua orang-orang percaya yang diikat oleh iblis, lepaskan mereka. Doa peperangan. Ya. Kemudian yang berikut, jangan lupa kita terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini adalah sirkulasi, ya. Jadi sirkulasi yang kita jaga dari cara kerja setiap komponen tubuh, jiwa, dan roh, ya, melalui menyembah Tuhan dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kemudian yang ketiga,
yaitu keluaran atau hasil pertumbuhan rohani. Jadi kita sudah lihat tadi masukan, ya, yaitu firman dan Roh Kudus. Kemudian cara kerja dari komponen atau bagian-bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan sekarang yang terakhir adalah keluaran atau apa hasilnya dalam pertumbuhan rohani kita. Hasil akhir dari suatu cara kerja sistem dalam pertumbuhan rohani sesuai konteks analogi tubuh manusia adalah tujuan akhirnya, yakni dewasa, sempurna, dan utuh. Pencapaian ini hanya bisa terjadi apabila komponen dari sistem itu sehat, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, ya. Dan cara kerjanya yang maksimal dengan melakukan sirkulasi atau proses secara terus-menerus. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kita melakukan 5M, 5D, dan kemudian menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu secara terus-menerus, secara kontinu. Ya, dalam proses secara kontinu. Juga harus secara berkala melakukan spiritual check up. Di komunitas El Shaddai kita setiap akhir tahun kita melakukan spiritual check up. Atau dalam momen-momen tertentu bagi secara personal bagi setiap murid Kristus itu dilakukan spiritual check up atau pemeriksaan rohani. Ini terambil di dalam Mazmur pasal 26 ayat yang kedua. Berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Dan selanjutnya melakukan evaluasi untuk di follow up dengan melakukan apa? Perbaikan. Jika ada yang salah harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, ditingkatkan hingga menjadi progres atau terus maju. Maju dalam pengertian di sini kita akan melewati anak tangga menuju kodrat ilahi. Jadi sasaran kalau analogi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita di tahun 2021 ini analoginya adalah tubuh manusia. Jadi yang dimaksudkan dengan melewati tingkat hingga mencapai progresnya, kemajuannya, kita manusia ini harus mencapai menuju kodrat ilahi, genetika ilahi, sama seperti Yesus. Untuk melewati anak tangga ini, maka tolok ukurnya adalah 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Di mana kita harus terus dengan melangkah maju, ya, menapaki anak tangga sampai pada kodrat ilahi. Yang pertama, dari iman. Dari iman kepada yang kedua, kebajikan. Dari yang kedua kemudian maju kepada yang ketiga, pengetahuan. Dari yang ketiga maju kepada yang keempat, penguasaan diri. Kemudian dari yang berikut, ketekunan. Kemudian naik lagi kesalehan. Kemudian naik lagi kasih akan saudara-saudara. Ya. Kasih akan saudara-saudara itu di dalam teks aslinya itu digunakan kata Philadelphia. Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Kemudian naik pada tingkat yang puncaknya, yaitu kasih kepada semua orang. Di dalam teks aslinya, di situ dimunculkan kata yang tidak asing lagi di dunia kekristenan ini, yaitu agape. Jadi puncak dari anak tangga menuju kodrat ilahi ini adalah agape. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya
dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Selamat berdiskusi, kiranya kita diubahkan dalam pemuridan ini. Amin.